Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Tepatnya di kelas UTBK tahun 2021 ya. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang materi matriks ya. Jadi bagi adik-adik yang belum nonton materi matriksnya, coba dilihat dulu materi matriksnya biar nanti materinya lebih lengkap, lebih kompleks ketika udah menonton video sebelumnya ya. Nah, jadi nggak kebingungan. Oke. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, jadi ada dua materi yang kita bahas secara garis besar di video himpunan ini. Pertama tentang diagram pen, yang kedua tentang soal cerita nantinya. Nah, jadi di tahun 2019 yang dikeluarkan itu oleh pihak UTBK itu materinya tentang diagram pen, kemudian di tahun 2020 itu materi himpunannya itu tentang soal cerita. Jadi keduanya akan kita bahas dan termasuk soal-soal aslinya juga akan kita bahas ya. Nah, sekarang kita coba lanjut aja nih ke materi pertama kita, yaitu tentang diagram pen dulu ya. Nah, di sini udah ada irisan dan gabungan. Kita bahas dulu tentang irisannya nih ya. Irisan itu simbolnya seperti ini. Nah, jadi irisan itu apa sih? Perpotongan dari himpunan ya. Nah, dituliskan seperti ini. Ini dia. A iris B ya, kalau nama himpunannya adalah A dan B. Kalau dalam diagram pennya ini, yang berwarna merah ini, yang tengah-tengah ini dia irisannya. Jadi gini, kalau misalnya kita punya diagram pen seperti ini ya. Diagram pennya ini dia. Oke. Ini himpunan A, ini himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi A iris B itu yang mana? A iris B itu adalah 3 dan 4. Jadi perpotongan antara lingkaran A dan lingkaran B ya. Nah, kalau misalkan dia dalam bentuk seperti ini, A misalkan 1, 2, 3, 4 ya. B kita sebutlah B-nya 3, 4, 5, 6. Nah, berarti A iris B-nya yang mana? Nah, tandai aja yang mana yang sama ya. Ini kan sama. Ini kan sama. Berarti A iris B-nya adalah 3 dan 4. Nah, itu tentang irisan ya. Tapi kalau misalkan dia seperti ini diagram pennya seperti ini ya. Nah, seperti ini A, ini B. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini A iris B-nya apa? A iris B-nya adalah himpunan kosong ya. Kenapa? Karena nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian kedua, gabungan nih. Kalau gabungan. Nah, gabungan itu apaan sih gabungan? Gabungan itu adalah menggabungkan dua himpunan atau lebih, di mana kalau ada yang sama ditulis satu kali aja ya, ditulis satu kali aja dia. Oke. Nah, biasa simbolnya dituliskan seperti ini ya. A gabung B kalau nama himpunannya A dan B. Nah, gini ya. Misal kita punya diagram pen nih. Oke. Ini diagram pennya 1, 2 samain aja ya contohnya 3, 4, 5, 6. Ini himpunan A, B ya semestanya nih. Oke, ini tadi ketinggalan semestanya. Nah, jadi kalau ditanya A gabung B itu apa? Ya tinggal tulisin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu A gabung B ya. Nah, oke. Kalau misalkan kayak gini dalam himpunan biasa dia nih. Nih, 1, 2, 3, 4 ya. B-nya 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau ditanya A gabung B-nya apa? Jadi A gabung B-nya ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3, 4 ini kan ada dua kali ya. Baik di A, di B ya kan. Ini kan ada dua kali jadinya. Itu ditulis sekali aja. Jadi 3, 4 aja ya. Jadi nggak usah ditulis 3, 4, 3, 4 gitu, nggak usah. Jadi kemudian 5, 6. Nah, jadi ini dia gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, gimana? Bisa memahaminya ya konsep irisan dan gabungan tadi? Nah, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke. Oke, sekarang kita coba bahas materi komplement dan selisih ya. Nah, gimana tuh komplement? Untuk komplement tuh artinya yang bukan ya, yang bukan pada himpunan semestanya. Nah, biasanya komplement tuh ditulis dengan simbol C atau dengan simbol aksen ya, tanda petik di atas seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya himpunan A ya seperti ini, maka komplementnya itu adalah A pangkat C atau bisa juga ditulis ini A aksen gitu ya. Itu kalau nama himpunannya adalah himpunan A. Jadi simbolnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau pada gambar nih, kalau kita misalkan punya himpunan A ini yang berwarna putih, kemudian komplement itu apa? Komplement dari A atau A komplement yaitu yang berwarna merah. Ini dia. Ini adalah komplement dari A atau yang bukan A gitu ya. Nah, Kak kasih contoh misalkan gini. Kita punya himpunan semesta. Katakanlah himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita punya himpunan A ya. Misalnya himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3 ya.
Nih. Jadi komplement dari A atau A komplement itu apa aja? Nah, kita coba tandain A-nya dulu di semestanya. A-nya kan 1 2 3 ya. Ini dia. Oke. Nah, berarti komplementnya apa aja? Komplementnya berarti 4 5 ya, yang tersisa dari himpunan semestanya. Oke. Bisa ya dipahami ya. Nah, gimana kalau misalkan dia bentuknya diagram pen? Ya, bentuknya gini. Diagram pen seperti ini. Oke. Nah, jadi ada dua diagram seperti ini ya. AB, kita katakanlah AB ya. Ini yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya A komplement itu apa? Yang bukan A, berarti ya. Nah, kalau pada diagram pen ini berarti yang bukan lingkaran A ya, karena bentuknya lingkaran ya, lingkaran A. Nah, berarti di sini apa? Nah, kalau ini adalah lingkaran A ya, yang ditebalin ini kan lingkaran A nih ya, yang ditebalin. Oke. Nah, berarti yang di luar daripada lingkaran A apa aja tuh? Ada 5, ada 6, ada 7. Nah, ini dia ya, itu adalah A komplement. Nah, misal kalau ditanya B komplement tuh gimana? B komplement tuh berarti yang bukan ya, yang bukan lingkaran apa nih? Lingkaran B berarti ya. Nah, jadi kalau lingkaran B-nya ini dia lingkaran B ya, yang ditebalin lagi. Berarti yang bukan lingkaran B itu adalah 1 ya, 2 dan 7 ya. Oke, itu ya. Itu kalau dia diagram pennya, kalau ditanyakan komplementnya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi selisih ya. Selisih itu atau pengurangan. Nah, jadi selisih itu adalah mengurangkan dua himpunan atau lebih di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan ya pada gambar kita kan ini A kurang B ya. Nah, A kurang B itu berarti yang tersisa di A ya, sisa di A. Kalau dibalik misalkan B kurang A itu berarti sisa di B ya. Jadi kalau misalkan dalam diagram Venn-nya seperti ini. Ini adalah A kurang B nih. Ini A kurang B ya. Nah, berarti yang di sini nih, ini adalah A kurang B yang berwarna merah ya. Oke. Nah, kita kasih contoh aja ya. Ini contohnya. Misal kita punya himpunan A nih, himpunan A. Ya, katakanlah 1 2 3 4 5. Kemudian punya himpunan B. Katakanlah 1 3 5 7 9 gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya nih, A kurang B itu apa hasilnya? Nah, pertama kita tandain dulu nih, apa aja yang sama. Yaitu 1, kemudian 3, kemudian 5. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti A kurang B. Tadi kan udah tahu nih teorinya, sisa di A ya. Nih, sisa di A. Nah, sisa di A tuh berarti yang tidak dicoret tuh. Berarti 2 dan 4 ya kan? 2 dan 4. Nah, ini yang disebut sebagai apa? A kurang B. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya B kurang A. Berarti itu apa? Sisa di B ya kan? Nah, ini kan sisa di B. Nah, jadi tandainnya itu yang belum dicoret. Berarti 7, 9 ya kan? 7 sama 9. Nah, itu B kurang A ya kan? Nah, oke. Kalau misalkan dia dalam diagram pen, kalau diagram pen tuh kayak gini ya. Oke. Nah, kalau diagram pen. Ya, diagram pen dia. Nah, ini ada A, ini B ya. Ini semestanya 1 2 ya kan? 3 4 5 6 gitu ya. Nah, ini 7. Oke ya, kita samain aja dengan contoh di atas ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya kayak gini nih. A kurang B itu, A kurang B itu apa aja? Nah, A kurang B kan berarti yang sisa di A ya. Sisa di A tadi kan. Sisa di A. Nah, kita lihat aja lingkaran B-nya. Nih. Ya, lihat lingkaran B. Nah, ini kan lingkaran B nih. Ini lingkaran B. Nah, oke. Yang tersisa di A itu apa aja? Yang tersisa di A itu ya, yang tersisa di A itu cuman angka 1 dan 2. Nah, berarti itulah jawaban kalau A kurang B. Oke. Nah, kalau dibalik nih, B kurang A. Itu berarti apa? Sisa di B, ya kan? Berarti lihat lingkaran A, ya kan? Nah, berarti apa nih? Nah, lingkaran A kan ini ya, yang kita tebalin. Oke. Nah, yang di luar dari lingkaran A tuh ya, yang di luar dari lingkaran A. Berarti apa? 5 dan 6. Jadi intinya dia di luar daripada lingkaran. Kalau misalkan A kurang B, berarti di luar dari lingkaran B, ya. Oke. Kemudian kalau misalkan dia B kurang A, berarti di luar daripada lingkaran A,
ya kan? Nah, jadi itu sebagai sisanya. Nah, misal kalau ada lagi nih ya. Mungkin kalau misalkan kayak gini, yang himpunannya A 1 2 3 nih. Ini himpunan A ya. Ada himpunan B nih. Himpunan B-nya 4 5 6. Nah, di sini kan gak ada yang sama ya kan? Antara himpunan A dan B-nya kan. A-nya 1 2 3, B-nya 4 5 6. Nah, kira-kira kalau misalkan dikurangkan nih, jawabannya apa nih? A kurang B-nya. Nah, karena nggak ada yang sama, berarti jawabannya ini apa? Himpunan kosong ya, karena nggak ada yang sama. B kurang A-nya, ya sama juga, himpunan kosong ya, karena tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama ya. Jadi kalau nggak ada yang sama tuh nggak nggak ada jawabannya berarti ya, himpunan kosong ya. Oke, gimana? Bisa ya dipahami ya konsep dari komplement dan selisih. Rasa itu aja ya untuk konsep dari komplement dan selisih ya. Kita masuk lagi ya ke hal yang berikutnya.